Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kelompok saya itu kelompok 5B telah membuat PPT yang berjudul Hukum dan Seri Paralel. Next. Nama-nama anggota dari kelompok 5B yaitu terdapat 4 orang. Yang pertama yaitu teman saya Diki Aditya Saputra. Yang kedua yaitu Devita Putri Dwi Jayanti. Yang ketiga yaitu Diavila Nini Anggraini. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ahmad Nazim Ilmi Mujahidin. Next. Baik, kelompok saya yaitu kelompok B di sini mengambil 3 topik. Yang pertama yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di pendahuluan sendiri ada 4 subbab atau 4 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir yaitu manfaat. Untuk pembahasan terdapat 2 poin yaitu metode dan hasil. Dan yang terakhir penutup ada 1 poin yaitu kesimpulan. Next. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Devita. Untuk Devita saya persilakan. Baik Nazim, terima kasih. Latar belakang. Hukum adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Benda penghantar dikatakan mematuhi hukum apabila nilai resistensinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, namun istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Praktikum hukum dan rangkaian seri paralel memiliki banyak manfaat. Dengan adanya praktikum ini, kita dapat mengetahui segala hal yang berhubungan antara tegangan dan kuat arus pada suatu rangkaian. Memiliki fungsi yang digunakan untuk mengetahui sebuah hambatan listrik tanpa harus menggunakan alat yang dinamakan ohmmeter. Hukum ini sangat berguna khususnya yang mendalami kelistrikan. Dengan adanya hukum kita dapat mengerti tentang kelistrikan. Next. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik hukum dan kedua bagaimana karakteristik kuat arus dan tegangan listrik dari rangkaian bercabang dan tak bercabang. Tujuan yang pertama mempelajari karakteristik hukum dan yang kedua menyelidiki karakteristik kuat arus dan tegangan listrik dari rangkaian bercabang dan tak bercabang. Next. Manfaat. Manfaat dari praktikum ini ialah dapat memahami karakteristik hukum Kita juga dapat mengerti karakteristik kuat arus dan tegangan listrik dari rangkaian bercabang dan tak bercabang. Dan kita juga dapat mengetahui bagaimana cara praktikum hukum dan rangkaian seri paralel dengan baik dan benar sesuai instruksi. Terima kasih, saya kembalikan ke Nazim. Baik, terima kasih untuk Devita atas penjelasannya. Next. Baik, kita sampai di pembahasan. Untuk pembahasan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Diavila. Untuk Diavila saya persilahkan. Baik Nazim, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan metode dalam praktikum ini. Alat dan bahan dalam praktikum ini adalah catu daya berfungsi sebagai penyearah dari AC ke DC, serta sebagai power supply. Kabel penghubung merah digunakan untuk menghubungkan arus listrik yang memuat listrik positif. Kabel penghubung hitam digunakan untuk menghubungkan arus listrik yang memuat listrik positif. Papan rangkaian berfungsi sebagai tempat untuk merangkai komponen-komponen menjadi satu rangkaian elektronika. Timbangan unipolar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan listrik. Jembatan penghubung digunakan untuk menghubungkan aliran arus. Basis pengukur 90 digunakan untuk mengukur tegangan sirkuit listrik. Multimeter digunakan untuk mengukur arus tegangan dan hambatan listrik pada rangkaian. Sedangkan resistor 47 ohm, 4,7 ohm, dan 100 ohm dapat digunakan sebagai penyalur arus dan tegangan, serta untuk pengurangan tegangan dan penekanan arus. Bisa dilihat gambar di samping ini, gambar 1 rangkaian listrik pertama, gambar 2 rangkaian listrik kedua. Metode kerja dalam praktikum ini yaitu menyusun rangkaian listrik pada gambar 1, yaitu catu daya dihubungkan ke sumber tegangan pada skala 3 volt dengan memastikan catu daya dalam keadaan off. Voltmeter
dipilih dengan skala 10 volt DC, kemudian ditutup atau dihidupkan dan diamati besar tegangan voltmeter. Kemudian dicatat. Saklar dibuka atau dimatikan dengan mengubah tegangan catu daya menjadi 6 volt DC dan langkah 4 dilakukan kembali. Rangkaian listrik diubah pada gambar 2 dan dihubungkan catu daya ke sumber tegangan pada skala 3 volt dengan memastikan catu daya dalam keadaan off. Amperemeter dipilih dengan skala 5 volt DC, kemudian ditutup atau dihidupkan saklar dan diamati besar kuat arus pada amperemeter, kemudian dicatat. Saklar dibuka atau dimatikan dengan mengubah tegangan catu daya menjadi 6 volt DC dan langkah 9 dilakukan kembali. Pada praktikum ini menganalisis hasil pengukuran tegangan dan kuat arus listrik pada penggunaan voltmeter untuk mengukur tegangan dari sebuah beban dalam rangkaian listrik dan penggunaan amperemeter untuk pengukuran kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saya yaitu Dr. Baik, di sini kita sampai pada hasil. Ini ada hasil dan tabel hasil. Untuk hasil dan tabel hasil akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang hasil. Praktikum ini tentang kuat arus dan tegangan listrik dari rangkaian bercabang dan tak bercabang. Percobaan ini dilakukan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan sumber tegangan sebesar 9 volt. Besar kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Hal ini terlihat pada hasil praktikum di mana pada hambatan 100 ohm, besar kuat arus lebih kecil daripada kuat arus pada hambatan 47 ohm. Besar tegangan berbanding lurus dengan kuat arus pada saat resistor yang sama. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh pada rangkaian seri, besar kuat arus yang didapatkan pada setiap titik adalah sama. Besar tegangan yang diperoleh pada setiap posisi memiliki nilai berbeda, di mana nilai tersebut semakin kecil. Besar tegangan yang mengalir pada rangkaian seri bergantung pada besar hambatan pada rangkaian. Pada rangkaian paralel, besar tegangan pada setiap posisi adalah sama, sedangkan besar arus pada setiap posisi adalah berbeda. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut terbagi pada resistor yang terpasang pada rangkaian. Besar arus mengalir pada setiap resistor bergantung pada nilai hambatan yang dipasang pada rangkaian tersebut. Pada percobaan ini, di rangkaian seri didapatkan hasil yang sesuai dengan teori hukum Ohm sendiri yang menyatakan bahwa kuat arus pada rangkaian seri akan bernilai sama. Sedangkan pada beta potensial atau tegangannya bernilai berbeda di setiap titiknya. Pada rangkaian paralel dihasilkan bahwa kuat arus pada 3 titik memperoleh nilai yang berbeda, tetapi pada tegangannya memiliki nilai yang sama di setiap titik yaitu 6 volt. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada rangkaian paralel akan kuat arus yang dihasilkan akan berbeda pada masing-masing titik, tapi pada beta potensialnya akan sama pada setiap titiknya dan akan bergantung pada hambatannya. Kemudian tabel hasil bisa dilihat di layar ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nazim. Baik, terima kasih untuk teman saya Diki atas penjelasannya. Next. Baik, kita sampai di kesimpulan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya dari latar belakang sampai penjelasan hasil dan tabel hasil tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil akhir dari praktikum ini adalah resistensi mempengaruhi energi produk saat ini. Semakin tinggi resistansi, semakin rendah arus yang dihasilkan, dan tegangan pun tergantung pada jumlah resistansi. Ini menunjukkan bahwa gaya keluaran ini sesuai dengan karakteristik rangkaian paralel dengan kekuatan arus konduktor, atau nilainya tidak konsisten dengan tegangan arus. Next. Baik, kita sampai di penghujung PPT, yaitu yang berarti berakhirnya penjelasan pada PPT ini yang berjudul Hukum Ohm dan Seri Paralel. Saya, moderator dan perwakilan kelompok 5B mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan PPT ini yang berjudul Hukum Ohm dan Seri Paralel. Saya, moderator dan perwakilan kelompok 5B mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.